Bismil Abi Walibni Warohil Kudus Al-Ilahul Wahid, demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan mendengarkan sebuah debat satu lawan satu antara apologetik Kristen yang memahami, bahkan katanya dia 13 tahun dia belajar Quran, hadis, dan sejarah Islam, menghadapi seorang anak muda polemikus, ustadz daripada Islam, yang tampil dengan pemahaman-pemahamannya terkait agama sendiri. Nah, apa yang dibahas ini merupakan sesuatu hal yang bagus untuk kita jadikan mendapatkan ilmu supaya saling mencerdaskan satu dengan yang lain. Nah, teman-teman jangan skip, tidak usah baperan, kepanasan, lapor-melapor, karena di zaman ini kita mau cerdas, tidak mau ngikut sesuatu yang hanya kata orang, katanya, dan kata si B, tapi ada literaturnya. Gimana debatnya? Jangan skip. Semoga teman-teman kita semua dicerdaskan. Ini dia videonya. Kita jadi berdua ya, Bang Irfan ya. Oke. Kita sambil aja ya. Baik, santai Bang. Baik. Ya, Bang. Diskusi Ya, baik, Bang. Baik, Bang. Jadi begini, Bang. Ku kasih tahu dulu Bang ya sama Bang. Oke, Tema kita kali ini kasih kesempatan untuk bertanya, silakan. baik. Tema kita kali ini adalah mengapa kalian mentuhankan Muhammad. Nanti Abang langsung jawab. Kami nggak mentuhankan Muhammad. Makanya begini, Bang. Makanya begini. Oke, makanya. Oke. Karena apa? Ya. Oke. Karena apa Abang bilang? Iya Bang, karena apa Abang bilang Abang tidak mentuhankan Muhammad? Karena Abang tidak tahu. Pernah menyebutkan bahwa Nabi itu adalah seorang Allah, seorang Tuhan. Nah, ini. Makanya mohon maaf sekali Bang, Abang harus kubilang memang Abang sudah salah sangka. Karena apa Bang? Aku tidak bilang Muhammad itu Allah. Yang aku bilang adalah Muhammad itu hanyalah seorang manusia yang dia sudah meninggal. Yang menjadi pertanyaan saya adalah mengapa kau tuhankan Muhammad yang hanyalah manusia yang sudah meninggal? Itu pertanyaannya. Sekarang begini, sedikit Bang. Sekarang begini Bang. Yang harus kita bicarakan sekarang itu adalah apa definisi mentuhankan. Nah, kita ambil contoh ayatnya dalam Al-Quran. Anda itu terus nanya mulu, Edis. Kasih kesempatan untuk diskusi Anda. Karena Anda belum paham apa yang sedang saya utarakan. Anda belum paham yang sedang saya utarakan. Coba, apa pertanyaan saya Bang? Pertanyaan Anda apa, Bang? itu paham pertanyaan Anda itu. Pertanyaan Anda nih, apa definisi Tuhan? Pertama tuh yang tadi. Nah, apa definisi Tuhan kan? Salah lagi. Aku tidak tanya apa definisi Tuhan, yang kutanya apa definisi mentuhankan. Nah ini, seperti ini makanya ku bilang Bang, diskusi menjadi buntu. Bang. Iya, sekarang ku tanya sama Abang. Kan menyembah, mentuhankan itu. Di mana? Dalilnya di mana? Coba kamu tahu nggak takrif ilah, takrif Allah, takrif ilah. Ilah itu kullu ma'bud, penyembahan, bentuknya penyembahan. Oke, penyembahan itu apa Bang? Penyembahan itu apa? Tunduk terhadap apa yang diperintahkan, itu penyembahan. Tunduk terhadap apa yang diperintahkan. Itu stop. Ya. Tunduk kepada apa yang diperintahkan itu adalah penyembahan. Itulah definisi penyembahan. Kutanya sama Abang. Abang tunduk nggak kepada apa yang diperintahkan Muhammad? Nih begini, sebentar. Abang jawab dulu itu. Abang tunduk nggak kepada apa yang perintah Muhammad perintahkan? Kan sudah mulai kan? Abang sudah mulai mengeles. Abang sudah mulai mengeles. Apa yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan baginda Nabi Muhammad. Oke, berarti Anda diperintahkan oleh Allah untuk tunduk kepada seorang manusia Muhammad, betul atau tidak? Oh, tidak seperti jadi seperti ini. Kok salah paham bagaimana? Anda yang salah paham. Anda tanya jutaan umat Islam, adakah mereka yang menyembah bukan jutaan. Tidak ada. Bang Irfan. Mereka menyembah perintah Allah melalui lisan baginda Nabi Muhammad. Oke. Baik, sudah selesai. Bang Irfan. Anda sudah bertanya, Bang Irfan, barusan tadi menjelaskan, sedangkan ketika orang lain menjelaskan, Anda nggak mau terima. Sudah bisa gantian? Silakan. Baik. Bang, patokan kita bukan jutaan orang Muslim, Bang. Patokan kita bukan jutaan orang Kristen, ya. Patokan kita adalah apa yang dikriteriakan oleh Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran, Bang, di dalam At-Taubah ayat 31, ada orang-orang tertentu yang menjadikan rahib-rahib sebagai Tuhannya. Ada orang-orang tertentu yang menjadikan alim ulama sebagai Tuhannya. Menurut surat Al-Jasiyah ayat 23, ada orang-orang tertentu yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya. Nah,
perbuatan apa yang diperlakukan seseorang terhadap hawa nafsu atau terhadap alim ulama sehingga disebut mereka menjadikan mereka Tuhannya? Coba bang, perbuatan apa? Tadi abang sudah jawab. Ketika mereka tahluk, patuh dan tunduk, Anda ini betul? diskusi atau apa sih sebenarnya? Kasih dong Diskusi kesempatan yang kenapa? baik. Satu pertanyaan, satu jawaban. Jelas kan? Anda itu bukan diskusi yang baik loh kalau begitu. Kasih Anda bertanya, nanti saya jawab. Kan begitu. Ya. Saya aja Anda ngomong, saya kasih Anda kesempatan buat ngomong. Ya silakan. Nih ya. Yang dimaksudkan dengan pentuhanan di sini, dia mengikuti tunduk patuh terhadap Mengikuti sesuatu. tunduk patuh. Oke, mengikuti tunduk patuh ya. Aku catat bang ya. Oke, mengikuti tunduk patuh. Aku catat 3 bang. Ya. Saya belum Ya. selesai. Anda tolong dengarkan. Ya, Silakan. contoh. Yang tadi Anda tanyakan di surat Al-Jasiyah. Ini ada sebagian manusia yang dimana mereka tunduk terhadap hawa nafsunya, yang Tunduk dimana pada hawa nafsu. nafsunya itu memerintah kepada kejelekan, Baik. memerintah terhadap keburukan, seperti maksiat, dosa dan seterusnya. Begitu ya? Bisa saya tunjukkan? Ya. Oke, ada datanya. Gak perlu Oke, saya baik. tunjukkan data ada di sini. Sekarang giliran saya bang. Sekarang giliran saya. Nah, sebentar dulu dong. Oke, silakan. Anda kata Anda mau diskusi. Silakan. Sedangkan konteksnya patuh kepada Nabi Muhammad itu bukan patuh terhadap sebagaimana patuh terhadap nafsu, karena selama ini Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh kepada kejelekan. Ya, yang dimaksud dengan patuh kepada Nabi Muhammad adalah mengikuti apa-apa yang disampaikan dari Allah, dari Tuhan kepada melalui lisan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita patuhnya itu terhadap perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi. Oke, silakan Edis. Baik, terima kasih. Pertanyaan baik ya. Jadi tadi sudah kita buat kriterianya. Kriterianya adalah patuh, tunduk, tahluk. Ketika orang patuh, tunduk, tahluk atau dikuasai atau dikontrol oleh hawa nafsunya, maka orang tersebut telah membuat hawa nafsunya itu menjadi ilahnya. Saya sepakat dengan Anda. Nah, sekarang misalnya ketika seseorang menyerahkan ketaklukan, ketundukan, kepatuhan kepada iblis, ya, dikontrol, dikuasai oleh iblis, melakukan apa yang iblis mau, berarti orang tersebut telah membuat iblis tersebut menjadi ilahnya. Saya setuju dengan Anda. Sekarang, kenapa tiba-tiba kepada Muhammad kriteria itu tidak digunakan lagi? Karena Anda sebagai muslim, Anda wajib takluk, tunduk, menyerahkan kepatuhan penuh kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Lalu Anda membuat jawaban semacam ini. Waktu kami melakukan kepatuhan ketundukan kepada Muhammad, sebenarnya kami melakukan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Karena yang disampaikan oleh Muhammad itu bukanlah berasal dari hawa nafsunya, tetapi melainkan perintah Allah. Jadi yang dilakukan kepatuhan Anda semata-mata hanyalah kepatuhan kepada Allah dengan perantaraan Muhammad. Jawaban Anda semacam itu, tapi saya mau bantah. Saya mau bantah itu, ya. Memang teorinya seperti itu, ya. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an dikatakan, "Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyuha." Tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan kemauan hawa nafsunya, tetapi apa yang diwahyukan oleh Allah. Sekarang, kalau memang betul Anda mematuhi apa yang diperintahkan Allah, seharusnya Anda mematuhi Al-Quran, bukan mematuhi perintah-perintah Muhammad. Saya kasih contoh, misalnya saya kasih contoh. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 70, "Ya ayyuhallazina amanu," wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Ya, ayat Al-Quran, Al-Ahzab 70, diperintahkan kepada umat muslim untuk mengucapkan yang benar. Tetapi kalau kita pergi ke hadis, apa yang dikatakan hadis? Kau boleh berdusta di dalam 3 hal. Muhammad mengajarkan kepada kalian boleh berdusta di dalam 3 hal. Sedangkan Allah memerintahkan katakanlah perkataan yang benar. Sekarang yang kalian turuti perkataan Muhammad, bukan perkataan Allah. Itu baru satu contoh. Belum contoh-contoh yang lain. Ya, dikatakan dalam hadis, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Sekarang saya tanya, ku di sini siapa? Mengapa barang siapa yang taat kepada manusia Muhammad, dia sudah taat kepada Allah? Siapa yang ditaati duluan? Sebentar, ini. Oke, saya persingkat. Ketika Muhammad mengatakan sedikit lagi bang, sedikit Muhammad mengatakan, saya belum nanya loh. sedikit ya. Muhammad berkata begini, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Pertanyaan saya tolong dijawab bang. Siapa yang ditaati di sini? Muhammad atau Allah? Siapa yang ditaati pertama? Muhammad atau Allah? Ketika Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Silakan bang. Bisa saya jawab. Silakan bang. Pertama, ini berbicara tentang lintas agama. Tentu keyakinan yang diyakini oleh umat Islam akan berbeda dengan keyakinan yang diyakini oleh Anda. Pertama, Anda catat itu. Catat ya. Hanya saja ketika terjadi ta'arud, Anda tahu ta'arud, Edis.
Ta'arud Apa itu, tahu Bang? nggak? Apa itu? Ta'arud itu hanya saja terjadi ke pemahaman yang menurut Anda itu, menurut versi Anda. Menurut versi Anda itu tidak logis. Kemudian menurut versi Islam itu logis, ya. Itu kan berbeda keyakinan. Pertama dulu sebelum saya jawab. Pertama, Ya. jadi ini hal ketika Anda berdebat di dalam lintas agama, tentu dua hal tersebut akan saling bertentangan. Pertama ya. Oke, kedua. Ketika saya kasih analogi terlebih dahulu, ya. Kami orang Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad seorang rasul. Beda nggak tuh sama antum? Antum kan beda. Antum itu menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Dari situ aja udah beda. Dari situ nih. Kedua nih, orang Islam, saya versi Islam dulu ya, sebelum ke versi Anda. Orang Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad itu bukan seorang Tuhan, yakni seorang Rasul. Ketika seseorang pengen kenal kepada Tuhan, mengetahui siapa Tuhannya, sehingga dia taat kepada Tuhannya benar sesuai tuntunannya, tentu dia melalui dari lisan seorang Rasul dari Allah itu. Ya, dari Allah. Terlalu panjang, Bang. Jangan terlalu panjang. Udah lama banget nih, Bang. Pertanyaan saya nggak disenggol sama sekali. Saya cut lagi nih. Anda ini diskusi gimana ngasih waktu begitu amat? Anda bicara panjang lebar. Oh ya, silakan. Anda bicara tadi panjang lebar, Edis. Anda kasih waktu Anda. Oke, begini ya. Saya kasih analogi untuk Anda. Ketika kita mau naik ke lantai 2. Saya mau naik ke lantai 2. Kita punya rumah 2 lantai, kita mau naik ke lantai 2. Pertanyaan saya, apa yang pertama kali dibutuhkan? Coba jawab. Tangga 1, Bang, kemudian tangga 2, kemudian tangga 3. Cukup. Sampai situ nggak usah banyak-banyak. Saya ngasih, kan ini kesempatan saya dong. Berarti saya bebas ketika saya menyampaikan itu. Oke, ketika kita mau ke lantai 2, maka butuh yang namanya tangga. Nah, tangga kan, itu disebut namanya pelantara untuk bisa nyampe ke lantai 2. Tujuan utama siapa? Tujuan utama tangga apa lantai 2? Saya jawab, Edis. Lantai 2, Bang. Oke, lantai 2. Tangga itu hanya sebatas nginjak. Kita ngikutin tangga itu untuk bisa sampai ke lantai 2. Kalau seandainya seseorang nginjak tangga, nggak pakai tangga mau lantai 2, nggak pakai tangga. Bisa nggak dia sampai ke lantai 2? Tidak bisa, Bang. Nah, kita harus bisa membedakan itu. Kedudukan Nabi Muhammad itu siapa? Kedudukan Allah itu siapa? Nabi Muhammad itu hanya sebatas penyambung lisan atau firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan ya. Lalu kemudian ketika kita pengen ibadah sudah 10 menit, Bang, kepada Allah, maka tentu melalui lisan Nabi. Paham antum? Sudah Bang, sudah bisa gantian? Ya, silakan. Baik, terima kasih, Bang. Terima kasih sudah dikasih kesempatan saya bicara. Jadi begini, Bang ya, Abang tidak menyenggol sama sekali. Yang Abang utarakan itu semua betul, Bang. Teori yang Abang ucapkan itu semua betul. Tetapi pada prakteknya, Bang, Abang telah mentuhankan Muhammad dengan mengalihkan telinga Anda terhadap Al-Qur'an dan malah mendengarkan kepada perkataan-perkataan Muhammad, padahal Muhammad sendiri tidak mengatakan kecuali firman Allah. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, ya, wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan kemauan hawa nafsunya, tetapi apa yang diwahyukan. Bang, kalau Abang baca lagi hadis, Bang, Muhammad mengatakan, barang siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an, hendaklah ia menghapusnya. Muhammad mengatakan, kalau ada orang yang menulis dariku selain Al-Qur'an, hendaklah dihapusnya. Sekarang ku tanya sama Abang, yang Abang lakukan sekarang Al-Quran atau hadis? Abang malah lebih berat ke hadis, yang belum tentu sebenarnya itu ucapan Muhammad, yang bisa jadi itu hanyalah karangan-karangan orang-orang yang menempatkan. Sebentar, Bang, aku belum selesai, Bang. Tadi Abang belum. Oke. Aku sangat setuju, Bang. Semua teori yang Abang bilang itu aku setuju, tapi pada prakteknya tidak, Bang. Saya kasih satu contohnya. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran bilang begitu, Bang. Katakan yang benar. Tapi kalau Abang ke hadis, baca di hadis, ya, cari di hadis. Muhammad mengajari Abang berdusta di dalam 3 hal. Boleh Abang berdusta dalam 3 hal. Al-Quran mengatakan, katakan yang benar. Coba, apakah sekarang yang mau Abang ikuti apa? Muhammad atau Allah? Ya, tadi Abang bilang loh. Tadi Abang bilang. Sebentar. Tadi Abang bilang. Sebentar, bilang. Apa sih jawab? Gini. Tadi barusan Abang bilang. Loh, kok nggak berbobot? Sekarang begini. Sekarang begini. Pertanyaannya begini. Pertanyaan Anda kan begini. Yang Anda ikuti Al-Quran apa hadis? Ya, Al-Quran apa hadis? Sedangkan di Al-Quran ayatnya kita diperintahkan untuk berbicara benar. Lalu kemudian di dalam hadis kita diperbolehkan untuk berbohong. Nah, pertama kesalahan Anda nih, Edis. Perhatikan, coba untuk buka lapang hati ya. Begini, Al-Quran di dalam ajaran Islam dan hadis. Nah, Al-Quran itu kan jelas firman Allah, kesuciannya tidak diragukan, nggak ada yang merubah-rubah. Satu harkat aja dirubah, orang Islam marah tuh.
Kemudian ada hadis Nabi. Hadis Nabi itu tidak bisa disamakan dengan Al-Quran. Ya, kedudukannya. Hanya ulama-ulama di kalangan orang Islam berpendapat bahwa hadis intinya maknanya itu dari Allah. Ada yang lafaz-lafaznya melalui lisan Nabi Muhammad. Secara pemaknaan, maksud, tujuan dari Allah. Cuman lafaz-lafaz yang diucapkan itu dari Muhammad. Bang, aku tidak tanya definisi Quran dan hadis, Bang. Mohon maaf sekali, Bang. Yang kutanya, yang mau abang turuti itu Quran atau hadis? Aku tidak tanya kalau hadis itu begini, kalau Quran begini. Aku tidak tanya itu. Kepada Anda. Oke, sekarang begini. Yang abang mau turuti Quran atau hadis? Begini, Adis, tolong dengarkan dulu. Kasih dulu dong kesempatan. Kan ini pernyataan yang abang mau turuti Quran atau hadis? Mau berkata yang benar atau berdusta? Quran mengatakan orang-orang yang berdusta itu adalah orang-orang. Oke, di dalam Al-Quran, Bang, di dalam Al-Quran dikatakan orang-orang yang berdusta, orang-orang yang mengucapkan dusta itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Ada ayatnya dalam Al-Quran, Bang. Sekarang kutanya sama abang, abang percaya nggak bahwa Muhammad mengajari abang berdusta? Kalau abang percaya hadis, abang harus percaya bahwa Muhammad memang mengajari Anda berdusta dalam 3 hal. Kalau abang percaya hadis. Nah, kecuali abang menolak hadis itu. Abang tidak percaya bahwa Muhammad mengajari orang berdusta. Kalau abang percaya bahwa Muhammad orang yang al-amin, kalau abang percaya bahwa Muhammad orang jujur, kalau abang percaya bahwa Muhammad tidak mengucapkan kata-kata dusta, bagaimana mungkin abang percaya bahwa Muhammad mengajarkan boleh berdusta dalam 3 hal? Ayo, coba Anda silakan. sebutkan 3 hal itu. Anda sebutkan dulu 3 hal itu. Oke, misalnya, saya kasih contoh aja, satu contoh aja, Bang, ya. Misalnya seorang suami yang berdusta kepada istrinya demi mendapatkan ridho. Itu misalnya. Oke, seorang yang berdusta demi mendamaikan orang yang berkelahi. Ya, seorang yang berdusta di dalam peperangan, ya, tetap saja, Bang, namanya itu tetap dusta. Padahal Al-Quran mengatakan, katakanlah perkataan yang benar. Tapi abang telah menuhankan Muhammad. Tapi abang telah menuhankan Muhammad dengan malah mengikuti Muhammad yang belum tentu Muhammad mengatakan itu. Bisa jadi itu karangan para pengarang hadis, Bang. Anda kasih kesempatan. Silakan. Itu pertanyaannya. Ini sekarang saya kasih kesempatan ya untuk saya khusus. Anda nggak bisa ngomong, diam. Edis, sebelum kita memberikan satu hukum, kita harus bertasawur. Anda tahu nggak tasawur itu apa? Saya yakin Anda nggak tahu tasawur. Makanya Anda harus lebih dalam lagi belajar Islam. Kalimat di dalam firman Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu, dan katakanlah oleh kalian qaulan syadida, perkataan yang benar. Kata qaulan syadida itu kalam am di dalam bahasa Arab, disebut namanya kalam am. Kalam am itu menunjukkan terhadap keumuman, umum sifatnya. Seperti saya kasih contoh, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Al insan di situ berarti kalam am, bukan hanya tertuju kepada umat tertentu ya. Semua manusia itu dalam keadaan rugi, Nah, karena dia kalam am, butuh yang namanya taksis, butuh yang namanya pengecualian, taksis. Karena kalam am itu tidak bisa dijadikan hukum di dalam ajaran Islam sebelum adanya taksis. Ini ajaran Islam. Saya jelaskan kepada Anda karena Anda nggak paham tadi. Kenapa saya tadi ketawa-ketawa? Karena Anda nggak paham. Jangan dulu bicara, saya jelaskan dulu. Karena qaulan syadida itu kalam am, kalimat yang umum sifatnya, kata perkataan yang benar. Belum ada hukum di situ. Belum ada perintah kita wajib berkata yang benar, belum. Ini butuh ada taksis. Barulah ada taksis. Taksis itu macam-macam. Ada Al-Quran dengan Al-Quran, ada Al-Quran dengan hadis, ada hadis dengan Al-Quran, nanti ada nasakh mansukh dan seterusnya. Nah, di sini kalam am di sini ditaksisnya dengan hadis Nabi yang tadi Anda bicarakan. Sebetulnya Anda udah paham itu, udah harusnya paham, mengerti. Oh, qaulan syadida, kecuali berkatalah benar, kecuali boleh dalam keadaan 3 hal tadi. Kita bukan berdusta, bukan, karena adanya kemaslahatan yang lain. Nggak ada bedanya begini, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kalau Anda sampai situ doang, manusia berarti rugi. Oh, rugi semua dong? Oh, tidak, ada pengecualian. Illa ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beramal soleh, kemudian orang-orang beriman, kemudian orang-orang wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, orang-orang yang saling memberikan nasihat yang baik dan nasihat yang benar. Begitu, Edis, paham nggak? Jadi nggak ada pertentangan antara ayat dan hadis itu. Baik, saya tanggapi, Bang. Baik, terima kasih, Bang. Ya, Bang, kalau abang baca tadi, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali, memang ada ayatnya, Bang. Kata kecuali mereka itu ada ayatnya. Masalahnya, Bang, ayat yang Anda bilang boleh berdusta, ya, abang harus ngadep sini, Bang. Aku lagi ngomong, nanti abang nggak dengar. Kalau nggak ada poinnya. Saya dengar. Saya mau ngambil data ya, sambil ngambil data. Baik, baik. Jadi begini, Bang. Pertama-tama yang abang lakukan adalah mengedit Al-Quran. Ya, di situ dikatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar, ucapkanlah perkataan yang benar. Tidak ada di situ kecuali, Bang. Kenapa Anda edit Quran itu? Kenapa Anda tambah-tambahi ayat Quran itu? Kecuali memang di situ ada ayatnya, kecuali.
Apakah Anda menganggap Allah itu pelupa? Apakah Anda menganggap Allah itu tidak sempurna firman-Nya sehingga di sini mungkin Anda menganggap Allah itu lupa menambahi 3 hal. Kenapa, Bang? Bang, 13 tahun saya baca Al-Quran. Al-Quran hanya dibedakan menjadi 2 macam. Pertama, ayat-ayat yang muhkamat, ya, atau ayat-ayat yang jelas. Dan yang kedua, ayat-ayat yang mutasabihat. Untuk ayat-ayat yang jelas, Bang, mengapa Abang perlu pelintir-pelintir lagi? Mengapa Abang cari-cari lagi tafsir ini? Harus dibeginilah, harus dibegitulah, gini. Mengapa, Bang? Sudah dikatakan itu muhkamat, jelas ayatnya. Kenapa Anda harus menjelaskan lagi? Apakah Anda menganggap Allah itu seseorang yang gagu, dia sehingga harus diperjelas lagi? Mengapa Anda menghina Allah dengan mengatakan firman Allah tidak jelas, sehingga harus dijelaskan oleh orang lain, sehingga harus dijelaskan oleh ulama, sehingga harus dibantu oleh ini, sehingga harus dibantu oleh hadis? Mengapa Anda menganggap Al-Quran itu rumit, sedangkan Al-Quran sudah mengatakan ayat-ayat yang muhkamat, jelas? Nah, untuk ayat-ayat yang mutasabihat, Bang, apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran? Ya, untuk ayat-ayat yang mutasabihat, tidak seorang pun yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Jadi janganlah Anda mencari-cari takwil untuk ayat-ayat yang mutasabihat, Bang. Sedangkan untuk ayat-ayat yang muhkamat sudah jelas, jangan Anda perjelas-jelas lagi. Ya, ibarat kata, Bang, saya melihat begini, saya melihat Abang, Anda menganggap Allah, menghina Allah dengan menganggap Allah seperti balita yang berumur di bawah 5 tahun, sehingga perkataannya harus dijelaskan ulang oleh orang tuanya. Yang berkata tidak jelas, yang berkata mama, sehingga Anda perlu tanya kepada orang tuanya, dia tadi ngomong apa sih? Dia tadi ngomong apa sih? Bisa direndahkan nggak? Iya, Anda termasuk kepada penistaan loh. Bukan Abang yang memperbuat itu, Abang yang melakukan itu. Literasi pembicaraan Anda tolong. Bukan, Bang. Abang begini, Bang Irfan yang membuat Allah seolah-olah Allah bagimu di sudut pandangmu seperti balita. Karena Anda menganggap firman-Nya tidak jelas, Anda menganggap firman-Nya itu perlu dijelaskan ulang. Tolong, silakan. Pembicaraan Anda harus mendedikasikan orang-orang yang berada di dunia akademisi. Maksud saya Abang yang berpandangan seperti itu, bukan saya. Tadi pertama saya sudah jelaskan bahwa Kristen sama pandangan umat Muslim dari sisi keyakinannya udah berbeda. Dari sisi keyakinannya udah beda. Maka Anda tidak boleh membentur-benturkan begitu. Ya, kemudian apalagi sampai terucap kata-kata penghinaan kayak gitu. Nanti Anda bisa terjerumus bukan penghinaan, Bang. Bang, bukan penghinaan yang makanya dengarkan, Bang. Yang kukatakan sampai 5 buku Bang, tetap percaya. Bang Irfan, dengar Bang Irfan. Omongan yang kukatakan adalah mengapa Anda membuat Allah seperti balita yang berkata tidak jelas? Mengapa Anda berbuat begitu kepada Allah? Mengapa, Bang? Saya sayang sama Anda ya. Saya sayang sama Anda. Tolong pembicaraan Abang yang berbuat itu. Orang yang berada di dunia akademisi loh. Itu omongan-omongan begitu nggak ada akademisinya, nggak? Bukan. Itu bukan orang. Abang yang berbuat itu, Bang Irfan. Bang Irfan, Anda berbuat seperti pertanyaan itu dengan mengatakan. Oke, sekarang gini aja, Bang. Sekarang gini, Bang. Itu omongan Anda kan? Omongan Anda yang mengatakan saya Anda berbuat seperti itu. Kan bayi, kan gitu kan? Iya, seperti. Sekarang aku tanya, Quran jelas nggak, Bang? Quran jelas nggak? Al-Quran jelas firman Allah. Jelas. Kalau jelas butuh penjelasan nggak? Nah, ini dia nih di sini nih. Ini ya kan? Nah, sekarang kalau jelas kenapa butuh penjelasan, Bang? Coba. Edis, saya kasih analogi ya. Anda punya Alkitab. Alkitabnya berbahasa apa? Alkitab aslinya. Oke, bahasa apa? Iya. Oke, bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Oke, ketika masuk dipahami ke Anda butuh nggak penafsiran atau penerjemahan lah? Butuh nggak itu? Ketika di dalam bahasa Indonesia harus dibahasakan dengan bahasa Indonesia, diterjemahkan. Oke, gitu kan? Lalu kemudian untuk memahami itu, untuk memahamkan kepada jamaat Anda, butuh nggak seorang penafsir? Oh, tidak. Penerjemah butuh, kalau penafsir tidak. Bukan kalau penafsir, penerjemah memberikan penjelasan. Ini maksudnya apa? Memberikan penjelasan. Ya. Kalau bagi orang yang nggak paham, ya. Ya, sama. Bagi orang-orang yang nggak paham, dikasih penjelasan. Cuma sekarang begini. Sebentar, Bang, sebentar. Sekarang begini, Bang. Pertama juga udah jelas, Edis. Sekarang begini. Antara Kristen sama Islam udah beda, nggak bisa disinggungkan, nggak bisa bukan itu yang jadi masalah. Jadi kita udah lari dari topik ini. Tadi kita bahas mentuhankan, Bang. Kita sekarang kembali ke tema, Bang, ya, biar nggak lari kemana-mana. Sekarang begini, Bang. Ketika Anda lebih mendengarkan Muhammad ketimbang Allah, maka Anda menjadikan Muhammad sebagai ilah lain di samping Allah. Betul atau tidak, Bang?
Ya Allah ya Romi. Bang, abang Romi. jawab saja, Bang. Abang jawab saja. Ketika Tadi saya Anda, jelaskan. Bang, Anda masih belum Bang, paham penjelasan abang saya. tidak menjawab. Bang, gini Bang. Ketika Anda lebih mendengarkan ulama ketimbang Allah, maka Anda telah membuat ulama itu menjadi ilah di samping Allah. Betul atau tidak? Konsepnya bukan seperti itu, Edis. Bang, Konsepnya aku tidak tanya seperti sama itu. abang, abang tidak jawab. Bang Irfan, aku tanya sama Bang Anda- Irfan gimana bagus-bagus. mungkin Bang, bisa jawab? Anda aja konsepnya itu udah Bang salah. Irfan, Bang Irfan, dengarkan dulu. Jikalau seseorang lebih mendengarkan perkataan si fulan ketimbang perkataan Allah, lebih menuruti si fulan daripada Allah, lebih memprioritaskan fulan daripada Allah, lebih mencintai fulan dari Allah, lebih mengutamakan fulan dari Allah, berarti orang tersebut telah membuat si fulan ini menjadi ilah baru di samping Allah. Betul atau tidak, Bang? Betul atau tidak? Konsep Anda itu salah. Betul, abang jawab dulu, betul atau tidak? Bang, abang jawab dulu. Bang, bukan konsepnya, Bang. Bukan konsepnya, Bang. Oh, hati-hati. Tolong di bawah record, ya. Ketika seseorang lebih mengutamakan fulan, saya nggak sebut nama, lebih mengutamakan fulan daripada Allah, lebih mencintai fulan daripada Allah, lebih mendengarkan fulan dari Allah, lebih mematuhi fulan dari Allah, berarti orang tersebut telah menjadikan fulan sebagai ilah lain di samping Allah. Abang sepakat atau tidak? Edis. Nah, abang tinggal jawab saja, abang sepakat atau tidak, Bang? Edis, Kenapa abang susah sekali menjawab ini? itu konsepnya salah. Kok salahnya di Ya. mana? Salahnya di mana? Salahnya di mana? Perbandingan salah. Begini. Salahnya di Edis. mana? Nih, begini ya. Ketika seseorang mengikuti kejelekan, seperti dia mengikuti nafsu, seperti dia terjerumus di dalam kemaksiatan, itu bisa dikatakan mengikuti nafsunya itu sama seperti dia mentuhankan nafsu. Tapi bukan berarti ketika dibandingkan dengan Allah itu beda. Bedanya di mana? Sebab Allah selama ini tidak menjerumuskan manusia kepada kejelekan, kemaksiatan. Itu beda konsepnya, Edis. Paham nggak? Oke, baik. Oke, sekarang kita tes, Bang. Kita tes, ya. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Janganlah kamu mengkonsumsi darah. Janganlah kamu mengkonsumsi khinzir atau daging babi. Janganlah kamu mengkonsumsi bangkai." Ya, itulah termasuk yang hal-hal yang diharamkan di dalam Allah. Betul atau dalam Al-Qur'an? Betul atau tidak, Bang? Oke. Abang tahu riwayat bagaimana pengikut Muhammad meminum darah Muhammad? Oke, saya bisa saya kasih. Enggak, sebentar, Pak. Abang tahu dulu atau tidak? Tahu atau tidak riwayat bagaimana? Oke, sahabat meminum darah Muhammad. Oke, ketika sahabat ini meminum darah Muhammad, lalu Muhammad mengatakan, "Haram tubuhmu disentuh api neraka." Sekarang kutanya sama Abang, mana lebih tinggi darah Muhammad ketimbang firman Allah? Oke, begini ya, Dis. Yang diharamkan darah yang dihukumi najis. Darah yang dihukumi najis. Bisa dipahami? Paham nggak sampai sini? Sedangkan Ayat Qurannya berarti harus abang edit, abang tambahi ya. Ya Allah ya Robi, Edis. Oh, tidak ada deh, Bang. Ayat Qurannya tidak bilang darah yang dihukumi najis, dikatakan jangan kamu memakan khinzir, bangkai, hewan yang disembelih tanpa menyebut asma Allah. Bukan memutar-muter, Bang. Bang, begini, Bang. Muter-muter serius. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan darah jangan dikonsumsi. Tidak ada di situ dikatakan darah yang najis. Nggak ada. Bisa saya pastikan tidak ada, Bang. Tidak ada di situ dikatakan darah yang najis. Sekarang begini, Bang. Ada pengikut Muhammad, Muhammad yang meminum darah Muhammad, betul? Sebentar, aku konfirmasi dulu. Ada pengikut Muhammad yang meminum darah Muhammad, betul? Ya. Oke, ketika darah Muhammad diminum, haram tubuhmu disentuh api neraka, betul? Ya. Oke, sekarang pertanyaannya, darah haram atau tidak untuk dikonsumsi? Oke. Bisa saya sekarang waktu saya jawab ya. Silakan jawab. Silakan. Ini Edis, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa Anda sepakat nggak kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah, Rasulullah? Sepakat? Bang, tidak ada kaitannya, Bang. Muhammad dalam Islam memang iya. Tadi Anda jelaskan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Berarti Anda sepakat dong? Silakan. Tadi ayatnya gitu kan Anda jelaskan. Oke, silakan. Ya. Berarti semua yang disampaikan oleh Nabi intinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama ya. Lalu kemudian tadi saya sudah jelaskan bahwa di dalam Al-Qur'an sama hadis Nabi, hadis itu untuk menguatkan Al-Qur'an, untuk menguatkan makna-makna yang muskilat di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena kita manusia biasa tidak bisa memahami secara menyeluruh ayat Al-Qur'an. Otak kita ini terbatas, Edis. Ketika Anda bilang harus logis dengan logika, mohon maaf sekali, Bang. Abang tidak menjawab pertanyaan saya, Bang. Yang kutanya sama Abang, darah Muhammad, Bang. Saya jawab. Darah Muhammad boleh diminum nggak, Bang? Darah Muhammad boleh diminum nggak? Boleh saya jawab ya? Ya, silakan. Ketika di dalam Al-Quran mengharamkan najis, bangkai dan seterusnya yang lain, diperkuat oleh Al-Quran, oleh hadis bahwa najis, darah yang haram itu adalah darah yang najis. Berarti darah Muhammad boleh diminum. Darah yang najis nggak boleh haram. Darah Muhammad berarti boleh diminum. Darah Nabi Muhammad nih, itu tidak najis.
Darah Nabi darah. Muhammad. Oke. Anda jangan menyinggung dengan agama Anda loh. Bukan, Ini aku nggak menyinggung, Bang. Aku tidak Ini menyinggung, Bang. versi agama Anda ya. Oke, baik. Sekarang begini. Di dalam Al-Qur'an dikatakan darah itu tidak boleh dikonsumsi. Tidak ada di situ dikatakan kecuali darah Muhammad atau kecuali darah fulan atau darahnya si Udin, darahnya siapa, nggak ada. Konteksnya Tidak ada tadi sama Anda sekali. udah paham belum? Anda udah Bukan, paham belum Bang, tadi sudah konteksnya? betul. Yang Tadi saya abang, jelaskan loh. Bang, Datanya ada loh di yang sini. abang lakukan adalah, Bang Saya Irfan, punya banyak yang data abang, loh. Bang Irfan, Punya banyak data, yang nggak cuma satu doang. iya, Saya Bang, punya iya, banyak Bang. data loh. Masalahnya itu Saya bukan punya Quran, data Bang. bahwa Bang, Al-Quran inilah itu- yang ku bilang, Bang, inilah yang ku bilang, abang ini telah mentuhankan Muhammad. Kenapa? Abang edit Al-Quran, abang tambah-tambahi Al-Quran, Siapa abang yang tidak ngedit terima. Al-Quran Oke, ini? ada nggak di situ dikatakan Siapa? darah yang najis? Oke, ada nggak dikatakan darah yang najis? Al-Quran. Barusan abang bilang darah yang najis katanya. Kalau darah nggak najis nggak apa-apa. Al-Quran Oke, tersebut. Bang, sebentar dulu, Bang. Bang, dengar dulu. Oke. Ditaksis dengan hadis. Harus ditafsir. Oke, tunjukkan kepada saya, Bang. Tunjukkan kepada saya dalil Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an harus ditaksis dengan hadis. Mana? Nih, Edis. Nabi Muhammad mengatakan, Nabi Muhammad nih, bahwa Bang, tunjukkan dalilnya di dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an harus ditaksis dengan hadis. Di mana, Bang? nih, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilm. Oke, Kata bahasa Indonesianya, terjemahannya, Bang. Tidaklah ada yang tahu pemaknaan penafsiran Al-Quran secara hakiki illallahu melainkan Allah wa Oke, rasul. surat berapa? Ayat berapa? Enggak, surat berapa? Surat berapa? Bentar, saya buka. Surat berapa? datanya. Ya, silakan. Surat berapa? Nanti abang ke hadis lagi nyarinya. Apa hadis Al-Quran loh? Wa ma ya'lamu Oke, silakan. Di Quran surat berapa? Ya, jadi yang sedang abang lakukan ini adalah abang tidak percaya kepada Al-Quran, abang lebih percaya kepada pendapat ulama, lebih percaya kepada pendapat mazhab-mazhab yang abang lakukan. Sedangkan apa yang dikatakan Al-Quran adalah apa, Bang? Yang dikatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sudah dikatakan, Bang. Al-Quran ini kitab yang jelas memberi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa sekarang petunjuknya bukan Al-Quran? Kenapa sekarang petunjuknya hadis? Kenapa sekarang petunjuknya pendapat-pendapat? Bahkan lebih parah, Bang. Abang bukan hanya menuhankan Muhammad, abang sudah menuhankan para alim ulama, abang sudah menuhankan para imam mazhab. Dengan cara apa? Dengan cara lebih mendengarkan mereka. Al-Quran tidak mengatakan darah Muhammad tidak najis. Di mana dikatakan darah Muhammad tidak najis? Oke. Bang, sesama, Bang. Saya punya teman-teman muslim sendiri yang mengatakan bahwa darah Muhammad tetap tidak boleh dikonsumsi. Menurut dia, Bang. Saya punya teman muslim yang begitu, Bang. Jadi Begini. itu pendapat Anda pribadi, Bang. Kalau darah Muhammad dan juga Quran tidak mengatakan. Quran tidak mengatakan bahwa darah yang najis, nggak ada. Hanya dikatakan darah. Ya, jangan kamu memakan darah. Nggak ada di situ darahnya si B, darah C, nggak ada. Darah yang najis nggak ada, Bang. Kalau begitu nanti, Bang, abang bisa edit itu babi juga. Oh, kan babi yang najis. Yang babi nggak najis kan boleh. Seperti itu kalau abang pola pikir. Saya lagi tadi Anda nanya konteks mana yang menyatakan. Iya, di bahwa- mana? Saya tunggu di mana, Bang, nggak ada. Iya, silakan cari, Bang, sampai tahun depan abang nggak dapat itu. Sampai tahun depan. Itu hadis, Bang. Itu pendapat Mana ulama hadis bahkan. Al-Quran? Oke, di taman, tunjukkan ayatnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilm. Surat Mana? Al-Imran Tunjukkan ayat ayatnya. 7. Silakan dibacakan. Ya itu Ali saya Imran baca. ayat Bang, Ali Imran ayat 7, Bang. Bentar. Ali Imran ayat 7 itu berbicara tentang ayat-ayat muhkamat dan mutasabihat, Bang. Adapun orang-orang yang hatinya dipenuhi kedengkian, maka mereka mencari-cari takwil tentang ayat-ayat yang mutasabihat. Padahal tidak seorang pun yang mengerti artinya kecuali Allah. Dan orang-orang yang beriman berkata, kami percaya. Saya lihat hafal, Bang, Al-Quran dari abang, Bang. Ya, 13 tahun saya mendalami Al-Quran, Bang. Ya, Jangan cuma main-main, hidayah Bang. ada buat ente. Bukan masalah hidayah. Justru Anda yang saya berbicara lihat, di Bang, mana-mana. justru yang saya lihat, kalian tidak percaya Al-Quran, kalian lebih percaya hadis, kalian lebih percaya pendapat ulama, kalian lebih percaya katanya-katanya tafsir-tafsir. Kalian telah terkungkung pikiran kalian oleh tafsir-tafsir pendapat-pendapat ulama terdahulu, sehingga kalian tidak punya lagi pandangan yang benar terhadap Al-Quran. Sekarang saya tanya sama abang dengan benar. Kalau abang katakan, abang edit Al-Quran, abang tambahi Jadi, darah yang najis. Anda Sebentar, itu Bang, abang lalai. saya selesaikan. Bang, saya Anda selesaikan dulu. Bang, biar saya selesaikan. Menghargai orang. Tadi abang bilang begini. Oh, di situ kan darah yang najis. Tadi abang tambah begitu. Kalau begitu pola pikir abang, nanti abang tambah lagi. Oh, kalau begitu babi yang najis. Kan bisa saja seperti itu. Mendiskusikan seorang pendebat loh. Ya.
Ketika saya jelaskan, Anda nggak mau nerima itu. Anda itu salah dari tadi. Anda lihat, saya malas sebenarnya masuk ke room Anda. Ini nggak ada dedikasi, nggak ada didikan sama sekali. Abang tidak menjawab apa-apa. Mendebat orang-orang yang nggak ada kemampuan, disalahin, didebatin semua. Ketika saya Ya jelaskan, kan memang fakta, Bang. Memang tidak ada pengetahuan. Ya, Memang tidak fakta, memang tidak pengetahuan, Bang. Walaupun demikian nih, ketika tadi Anda kumpulkan orang-orang di room Anda, lalu kemudian ada tanya satu cocok yang nggak ada jelasnya itu, ya, Anda nggak mau memberikan kesempatan kepada orang lain. Edis, Anda itu nggak mendedikasikan seorang pendebat loh. Anda nggak layak jadi pendebat, Edis. Anda Masalahnya abang tidak. Saya sudah sabar menunggu jawaban dari abang. Abang tidak ada jawaban, Bang. Ketika saya jelaskan, Anda nggak mau terima. Padahal pemahaman jelas beda, agamanya beda. Paham Anda? Betul, Bang. Bukan itu yang kita bahas. Betul. Islam dan Kristen tidak sama, Bang. Pemahamannya beda. Saya sepakat dengan itu, Bang. Muhammad. Semua rekam tolong. Pembahasan Anda Nabi Muhammad bisa masuk ke ranah penistaan. Bisa masuk ke ranah penistaan. Kepleset aja lidah Anda seperti yang tadi itu, yang tadi. Anda bukan, bisa masuk abang membuat dong. Kalau mau berdiskusi, diskusi yang baik. Bang, abang telah membuat Al-Quran itu menjadi kitab yang tidak jelas. Sementara Quran sendiri mengatakan. Siapa yang membuat Al-Quran, Edis? Anda ada datanya apa tidak? Oke, Bang. Kalau Al-Quran jelas, kenapa abang perlu tafsir? Kenapa abang perlu pendapat? Kenapa? Itu tadi jelaskan. Kita tidak mengerti bahasa Arab. Yang menjelaskan kepada kita orang tentang Arab sendiri, Bang. Bukan kita, Bang. Orang Arab sendiri, Bang. Orang Arab sendiri tetap membaca Sahih Bukhari, tetap membaca buku tafsir. Padahal mereka sudah orang Arab. Kalau itu masalahnya, Bang. Nih, makanya karena dia kalamullah, kalam Allah. Saya tidak mengatakan Al-Quran itu bentuknya itu kalam orang Arab. Saya menyebutkan bahwa Al-Quran itu kalam Allah. Cuman karena diturunkan di dalam orang Arab, di Arab, maka bentuknya bahasa Arab. Sama sepertinya Alkitab ketika diturunkan di mana Tuhan? Bukan itu permasalahannya, Bang. Begini, masalahnya, abang mengatakan. Oke, silakan. Abang nggak ngerti ini masalahnya. Tujuan Quran. Kalau adab ente begini, saya nggak usah debat sama Anda. Anda tadi kan belajar 15 Anda tidak tahun. ada jawaban, masalahnya, Bang. Tadi saya sudah jawab, Edis. Nih, Anda udah belajar 15 tahun. Harusnya Anda tahu adab dong. Tata cara diskusi Bang, kayak gimana. aku sudah menunggu abang mau jawab apa. Ternyata abang malah jawab Kristen dan Islam beda. Memang beda, Bang. Bukan itu. Yang abang lakukan adalah abang tidak percaya isi Al-Quran, abang lebih percaya isi hadis. Apa buktinya? Apa buktinya abang lebih percaya isi hadis? Abang bilang darah boleh diminum. Abang bilang darah boleh dikonsumsi. Padahal coba datanya mana? Kutanya sama abang. Saya mau data dulu, datanya mana? Barusan tadi abang bilang. Anda ngomong rocok tanpa data. Saya udah pakai. Saya mau ngomong. Bang, saya mau ngomong. Ini mau ngomong, Bang. Oke. Tadi barusan abang bilang pengikut Muhammad meminum darah Muhammad, betul? Betul. Siapa yang minum darah? Itu sebagian sahabat. Iya, sebagian sahabat meminum darah Muhammad. Oke, dan itu Anda benarkan, betul? Dan itu riwayatkan hadis. Hadisnya tersebut musalatnya masih ada ulama yang mengikhtilafkan. Sekarang mulai lagi mendoib-doibkan hadis kan? Sekarang udah mulai mendoib-doibkan hadis. Saya menerima hadis. Sekarang saya tanya sama abang. Apakah Anda membenarkan tindakan sahabat yang meminum darah Muhammad? Ya Allah ya Robi, Edis, Anda nggak paham konsep Edis. Bukan konsep. Tadi abang bilang. Udah, Edis, ente mendingan debat aja sama apa mah? Debat aja sono sama kucing tuh sama ayam siapa ke tuh? Siapa Juma? Cuma Bang, maksudnya debat, silakan aja debat. Abang menunggu, saya tunggu jawaban dari abang tidak ada. Kalau selamanya Anda begini dedikasinya, nggak ada dedikasi sama sekali. Saya tanya sama abang, apakah Anda percaya sahabat meminum darah Muhammad dan Anda benarkan? Anda bilang ya, karena darah Muhammad tidak najis. Sekarang saya tanya sama abang, di dalam Quran mana yang mengatakan darah yang tidak najis boleh dimakan? Di mana? Tadi Anda sudah fitnah. Bang, yang saya tanya, Bang. Banyak, Edis. Pengikut Nabi Muhammad banyak. Yang minum darah Nabi Muhammad itu hanya satu sahabat. Lalu kemudian di situ juga ada riwayat hadis yang berarti sampai saat ini tidak ada satupun orang yang membolehkan darah. Sekarang sudah mutar-mutar. Gimana muter-muternya? Barusan tadi abang bilang darah Muhammad tidak najis. Karena darah Muhammad tidak najis maka boleh diminum. Berarti boleh diminum nggak? Bukan berarti tidak boleh. Contoh begini, sesuatu yang tidak najis belum tentu boleh diminum. Sekarang saya tanya, darah Muhammad boleh diminum nggak? Menjadikan haram. Darah Muhammad boleh diminum nggak? Saya tanya. Siapa yang mengatakan boleh di? Iya, saya tanya, Bang. Makanya saya tanya, darah Muhammad boleh diminum nggak? Ya tidak lah. Tidak boleh. Berarti sahabat yang meminum darah Muhammad berarti tindakannya salah atau tidak? Nih,
Saya kasih analogi. Abang jawab saja. Saya Tindakan kasih sahabat, analogi. tindakan Saya kasih sahabat yang meminum darah Muhammad itu benar atau salah? Edi, saya kasih analogi. Kan? Bingung, abang bingung. Abang sudah mulai mau munafik. Sekarang saya mau tanya sama abang. Tindakan sahabat yang meminum darahnya Muhammad itu tindakan salah atau tidak? Orang munafik. Nih begini, saya kasih analogi. Bang, tadi barusan abang bilang darah Muhammad tidak boleh diminum. Anda itu Tetapi nyerocos, 30 menit yang lalu, 30 menit yang lalu abang bilang Anda itu nggak ada 30 dikasih tadi saksi teman-teman menyaksikan ya. Barusan tadi dia bilang darah Muhammad katanya tidak apa-apa diminum. Sekarang dia bilang tidak boleh diminum. Tadi dia bilang darah Muhammad tidak najis. Sekarang dia bilang tidak boleh. Yang mana ini? Kan menjadi berbelit-belit. Inilah akibatnya ketika Anda memegang bertumpu kepada dua pijakan. Ya, Anda bertumpu kepada Al-Qur'an dan Anda bertumpu kepada hadis. Akhirnya Anda pusing. Ketika ada hadis yang bertentangan dengan Quran, Anda pusing. Iya kan? Sekarang saya tanya sama Abang. Inilah bukti bahwa Abang lebih mengutamakan kitab-kitab karangan manusia, ketimbang Al-Qur'an. Oke, sekarang saya tanya, Bang. Kitab-kitab tafsir itu karangan manusia enggak, Bang? Cuma omongan ente doang itu mah, cuma omongan kitab-kitab tafsir, kitab-kitab para ulama itu karangan manusia atau tidak? Betul atau tidak, Bang? Terima kasih gipnya. Betul atau tidak? Cuma pemahaman ente doang, Edis. Betul kan, Bang? Intinya, abang telah memalingkan telinga dari Al-Quran dan abang lebih mendengarkan perkataan para ulama. Abang lebih mendengarkan perkataan para mufasir. Abang lebih mendengarkan perkataan Imam Mazhab ketimbang mendengarkan perkataan Quran itu sendiri yang mengatakan bahwa Quran itu adalah kitab yang jelas, memberi penjelasan, memberi petunjuk yang menjelaskan segala sesuatu, dijelaskan secara rinci. Itu aja Anda iklanin. Loh, memang itu kenyataannya. Itulah yang Anda lakukan, itulah yang teman-teman lakukan. Itulah teman-teman lakukan. Dari awal saya sudah jelaskan. Ente kagak terima kan? Loh, Bang, penjelasan abang itu membuktikan bahwa abang lebih mengutamakan hadis, lebih mengutamakan tafsir ketimbang Al-Quran. Nih, saya tanya, Anda Alkitab ngerti nggak keseluruhannya? Saya tidak pernah mengklaim saya mengerti keseluruhannya. Saya tanya, mengerti apa tidak? Iya, tidak semuanya saya mengerti. Berarti tidak kan? Iya, tidak semuanya. Sebagian saya mengerti, sebagian saya tidak. Iya, jawab, mengerti atau tidak, itu aja. Tidak, sudah saya jawab, tidak semuanya. Oke, berarti butuh kepada orang yang menjelaskan itu kan? Oh, tidak juga, saya langsung saja baca itu kalau saya pengen mengerti. Makanya itu yang otak ente jadi spelling, Edis. Oke, sekarang saya tanya sama abang. Quran sendiri mengatakan bahwa Quran itu kitab yang jelas, betul atau tidak? Allahu Akbar. Ya iyalah, Edis. Oke, sekarang kalau Quran itu kitab yang jelas, memberi penjelasan, kenapa abang pergi kepada hadis untuk menjelaskan? Anda itu pertanyaannya dari tadi itu, Bu Edis. Udah dikasih bukan penjelasan. Itu yang abang lakukan, Bang. Dengar, Bang. Dengar. Oke. Sekarang kita ambil satu contoh. Kita ambil satu contoh, Bang, ya. Daripada saya emosi dengan perkataan yang tidak mendedikasikan dari Anda itu, Edis. Udah nggak perlu terusin ya. Loh, abang mau emosi. Buktinya abang memang melakukan. Ya, teman-teman. Ya, seperti itulah mereka, teman-teman, ya. Dibilang menista, dibilang, saya tidak bilang menista, saya mengatakan kepada dia membuat Tuhannya, dia menggambarkan Tuhannya seperti balita. Kenapa saya katakan dia menggambarkan Tuhannya seperti balita? Coba. Karena dia pikir perkataan Tuhannya itu, nggak jelas, dibutuhkan orang lain untuk menjelaskan. Saya kasih contoh teman-teman gini ya. Teman-teman pernah nggak main ke rumah sahabat atau ke rumah keluarga yang punya balita? Ya, kalau ada balita di rumah teman yang Anda berkunjung, balita itu ngomong gini, Mama, namanya Anda nggak tahu kan apa yang diomongin, ya kan? Betul tidak? Anda tidak tahu apa yang diomongin. Ya, ketika Anda tidak tahu apa yang diomongin, Anda tanya sama orang tuanya, itu ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Apa sih maksudnya perkataannya? Nah, itulah yang dilakukan dia kepada Tuhannya. Dia menganggap perkataan Tuhannya itu nggak jelas. Dia menganggap perkataan Tuhannya itu butuh bantuan orang lain untuk mengartikan. Dia menganggap perkataan Tuhannya itu membingungkan. Ya, yang saya katakan adalah mengapa engkau memperlakukan Tuhanmu seperti balita yang kalau ngomong nggak jelas. Itu yang saya tanya sama Anda. Oh, bagaimana Anda, Irfan? Ya, tapi dia daripada yang lain, dia orangnya lebih bagus ya daripada yang lain. Oke, saya naikkan dulu satu persatu nih. Kayaknya yang Kristen sudah mulai bisa dinaikkan ini ya. Kristen bisa naik, ku naikkan dulu satu persatu. Kristen bisa naik, ku naikkan dulu satu persatu. Ku naikkan lagi yang Bu Esther. Ku naikkan lagi. Ku naikkan semua ya teman-teman ya. Sorry ya. Sorry di bawah lama-lama ya. Sorry. Ku naikkan Asik, Peace. kami menikmatinya. Seru banget.
Seru ya. Seru. Aduh, Aku pikir tidak akan muncul yang itu ya, lapor ternyata muncul juga. ternyata masih saja ya lapor itu. Masih. Itu jurus lama itu lapor itu. Ini. Aduh. Atit ini KO. Aduh, hanya Oke. nangis terus. Oke, boleh lanjut. Salam Bang Jalontong. Sorry ya, yang Kristen lama aku naikkan ini. Jadi memang gini teman-teman. Kalau saya udah selesai diskusi baru kita Ya, aku naikkan semua. Ya, silakan lanjut teman-teman, lanjut. Gini ya, Edis, tapi memang benar sih ya. Kalau manusia, maksudnya gini, kalau kita manusia Boleh tanpa sadar. ketawa dulu. Boleh ketawa nggak? Oh, ketawa dulu. Boleh Oke. lanjut. Jadi gini ya, salam teman-teman ya. Edis, tapi memang di dalam praktek realitasnya, di dalam reality memang banyak kan manusia yang menuhankan hawa nafsunya. Bahkan ada kalanya idola tertentu dituhan, tapi tanpa mereka sadar memang. Kalau kita tanya mereka gak akan mungkin bilang enggak dah, aku menuhankan hawa nafsu, tapi dia hidup dalam kepenuhan hawa nafsunya. Tapi kalau ditanya ya pasti nggak akan mungkin mereka sadar. Itu loh, maksudnya penjelasan Anda hari ini itu kan bagus. Jadi kalau ditanyakan jangankan sampai 1.000, 100.000, seluruhnya ditanyakan apakah mereka menuhankan, pasti mereka jawab tidak, karena mereka melakukan itu tanpa mereka sadari. Gitu. Betul sekali. Iya kan? Ini realitas sih, ini realitas. Jadi kayak kita sama, kan kita masih daging nih ya, dalam kehidupan daging ini kan kadang-kadang banyak tuh yang kita lakukan sesuatu tuh sebenarnya tanpa kita sadar kita sudah menuhankan kedagingan itu. Gitu loh. Tapi kalau ditanya kita ya kamu jadikan itu idola, misalnya uang, kamu menuhankan uang. Enggak, aku nggak menuhankan uang, aku tetap menuhankan Tuhan. Tetapi padahal hidupnya sudah menuhankan Tuhan. Hari Minggu nggak pernah beribadah, siang malam tahunya uang gitu kira-kira bro. Lanjut teman-teman. Betul sekali Bang Jalontong. Ini yang ku maksudkan. Bang Jalontong langsung nangkap dia. Yang muslim ini susah banget nangkap gitu loh. Herman saya. Ya, lanjut teman-teman. Mr. Sim kayaknya nggak bagus tuh itu. Mr. Sim itu Bang. Iya. Tadi itu dengan membawa 2 ayat itu Pak Bang Edis itu sebenarnya udah harus menjadi gambaran buat mereka tentang menuhankan. Ya kan, yang At-Taubah dan aduh ada pikiran ini. Sebentar ya. Lanjut teman-teman. Aku sedih. Darah diminum, darah mama diminum. Aku gak tega aku. Ternyata loh mereka ini minum darah loh. Pertama, kalau ditanya beda kata Allah dan Tuhan, gagal. Tapi ketika bertemu dengan itu tadi mereka menuhankan Mamat, baru mereka ngerti apa arti kata Tuhan. Benar nggak Bang Edis? Parah. Yang lucunya yang Edis itu tadi buat suatu perumpamaan itu bagaikan seorang bayi, ketika bayi ini mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Jadi yang bisa itu menerjemahkannya itu, mengartikannya itu adalah si ibu. Jadi siapa yang berperanan penting di sini sebagai maha mengetahui, di mana ketika si bayi itu mengucapkan mantra-mantranya, ibu inilah sebagai yang membuat pengacaranya begitu supaya yang lain bisa mengerti. Itu suatu kelucuan juga. Lanjut. Ini hebat ya, Bang Edis bisa membuktikan siapa Tuhannya Kadrun. Luar biasa loh hari ini, parah memang. Ya itulah dalam kayak ini tanpa disadari memang. Tapi ini pelajaran juga buat kita semua juga ya, meskipun di dalam kekristenan banyak juga kita kadang-kadang menuhankan selain Tuhan Yesus loh. Dalam kehidupan realitas banyak yang menuhankan pekerjaan, banyak yang menuhankan karir, banyak yang menuhankan mencari posisi sampai menuhankan posisi. Baguslah buat kita semua ini, sebetulnya ini juga suatu diskusi Edis ini untuk kita juga saling introspeksi untuk melihat apakah memang kita juga di dalam menuhankan Yesus itu full heart atau full semuanya, full gas, atau kita juga mungkin bagian seperti mereka juga. Ya, teman. Wajar juga ya, tak lontong ya. Edis kan otentik secara hidup, maka dia nggak bisa melawan lagi kawan kita tadi. Itu perlu juga bagi kita orang-orang Kristen, perlu juga ini metode yang Edis buat ini sebagai bekal untuk kita. Paling tidak mengkoreksi diri kita lah dulu untuk diskusi. Oh iya betul. Dia otentik secara hidup, maka siapa yang tadi itu nggak bisa menantang, nggak bisa melawan lagi, maka dia nangis-nangis aja. Dia dari tadi saya lihat memang. Tapi Bro Edis jangan nangis-nangis sekali lah, dibuat sidang-sidang aja. Bang Edis jahat, bikin anak orang nangis, Sedang-sedang lapor aja ke nabinya. Nangis. Jahat, bikin anak orang nangis, lapor ke nabinya. Nggak bisa bergerak dia, nggak bisa ngomong lagi. Edis midnight ya Edis? Iya Bang, betul. Udah midnight ya? Iya. Midnight Iya. ya? Oh, oke.
Pantesan Jadi, masih Bang segar. Edis, Makanya nanti kalau aku kosong berarti udah ketiduran ya. Teman-teman lanjut Bang aja. Edis, dia coba 31 itu yang paling Iya, Bang. mengena. Liburan kita ketemuan ya. Boleh Jadi- Bang, kontak aja Bang, oke. Sip. Tapi saya lihat ini Bro Edis ini masih pemanasan bagi dia, ini belum dikeluarkan dari rumah itu. Nanti Bang Edis direkam-rekam, dilapor ke sono. Jauh. Jadi Pos. lihat Bang Edis ini kan, Bang Edis ini mengutip ayat Yesaya 2 ayat 22 itu. Jangan menuhankan manusia. Jadi Bang Edis ini memang sudah lama di YouTube. Ini juga pernah dibahasnya nih kepada sama tetangga kita tentang menuhankan segala sesuatu. Jadi kalau saya simak tadi Bang Edis ini bicara tentang mau mengambil logika nalarnya ataupun akal sehatnya, nggak nyambung-nyambung. Kenapa? Memang doktrinnya salah. Dan jika matamu sesat, sesatlah tubuhmu ya. Doktrin mereka sudah begitu ya. Bagaimanapun yang dijelaskan Bang Edis tadi nggak ada yang bisa nyambung. Mantap Bang Edis, jelaskan terus Bang Edis. Ya Bro Edis ini Tuhan memakai Jadi, dia. mereka Kalau saya izin bentar dulu. malah dia berbicara seperti otentik secara hidup. Bang Edis ini udah lama membawa apa itu loh, dalil itu. Tapi itu Bro Edis, Tuhan Yesus memberkati kita seluruhnya. Amin, amin. Bang Edis ini udah lama membawa diskusi seperti itulah. Cuman mereka memang rata-rata nggak mengerti arti kata menuhankan itu. Makanya supaya mengena tadi dia Tobat 31 sebenarnya. Kan dikatakan di situ mereka menjadikan rahib-rahib ulamanya sebagai Tuhan. Nah, kalau di sana dikatakan kenapa mereka disebut dipertuhankan rahib-rahib itu? Nah, mereka akan kelabakan. Nah, kan kalau mereka berkata bahwa Nabi Muhammad itu apa yang dikatakan Nabi itu sama dengan dikatakan. Nah, kalau kita juga bikin klaim, nah apa yang disampaikan oleh Nabi itu yang disampaikan Tuhannya? Nah, kenapa kalian menuduh dia orang-orang itu mempertuhankan Nabi itu? Boleh juga loh dibalikkan. Tapi kan mereka kan ingin menang sendiri. Enggak, narasinya Bang Edis udah pas tadi. Dia membawa figurnya Rasul itu Selamat ya, menjadi Bang Tuhan Edis, ya. mereka. Sukses Itu pas terus. banget itu kena itu. Itu udah pas Aduh, itu ya. Bang Edis Karena mengajar orang faktanya sampai kan termenek. bentar dulu Bang Edis ya. Faktanya kan mereka kalau Allahnya dihina, dia mungkin masih biasa aja, tapi kalau Rasulnya dihina, coba lihat. Dia pasti lebih parah reaksinya. Jadi bukan cuma itu, perkataan Allah masih bisa diralat. Tapi kalau udah Rasulnya, coba aja lihat. Qurannya pun bisa diralat gitu loh. Itulah bukti bahwa dia Rasul itu jadi Tuhannya mereka gitu. Enggak akan muslim yang naik ini. Semua kita Ya. konten kita di sini. Nggak ada lagi Bang, sudah yang naik ini. Nanti kita beri apresiat dengan Bang Adis itu, Bang Edis. Memang luar biasa dia hari ini. Kata kesenya itu mendarat dengan baik ya. Ya jelas ya. Jadi mungkin banyak yang dapat pelajaran ya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar dari awal hingga akhir. Kira-kira apa respon teman-teman mendengarkan debat tersebut? Menarik buat saya. Tidak tahu bagi teman-teman. Tapi banyak orang pasti melihatnya secara objektif atau subjektif. Maka timbul sebuah respon atau argumentasi menarik. Tetapi dibalik semua itu teman-teman, ini adalah orang yang terbuka pikirannya. Terbuka dalam arti ketika dikupas atau diberikan literatur-literatur yang berkaitan dengan Islam, hadis, ayat-ayat Quran, dia juga dapat membantah, bahkan memberikan argumentasi supaya dapat saling meluruskan. Nah teman-teman, ini kan hal yang baru, yang mana ada seorang polemikus atau ada seorang Islam yang meladeni apologetik Kristen ini, yang belajar Quran, kata dia belajar Quran, meladeninya dengan tanggapan-tanggapannya yang ya hebatlah karena pastilah dia mendukung keyakinannya, pastilah dia mendukung imannya, pastilah dia mempertanggungjawabkan imannya. Tetapi apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen ini merupakan sebuah literatur yang ia baca, dan dia lihat dari Quran sendiri yang harus dipertanggungjawabkan, bahkan diklirkan oleh teman-teman umat muslim, oleh teman-teman polemikus. Dan ini salah satu bentuk respon supaya teman-teman polemikus, para ustadz, para mualaf kiranya bersedia lebih mempelajari Quran daripada sibuk mempelajari Alkitab yang bukan kitab saudara. Kan ini menarik nih. Jadi dari diskusi ini teman-teman kita lihat apa yang dipertanyakan oleh apologetik Kristen tersebut merupakan sebuah PR bagi teman-teman untuk memastikan dari ketidaktahuan kita, misalnya contoh ya, dari ketidaktahuan kita, supaya teman-teman memastikan
apa yang teman-teman imani. Ketika dipertanyakan, maka buktikan dengan literatur yang teman-teman anggap itu kredibel, bertanggung jawab, dan bisa membantah argumen-argumen pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan. Kan gitu. Nah, tapi nampaknya dari semua pertanyaan, dari semua penyampaian dari apologetik Kristen ini, semua mental dalam arti tidak bisa dijawab dengan tuntas, tidak bisa dimengerti, ya. Karena yang ditanya itu merupakan hal-hal mendasar tentang Nabi dan juga Allah yang dipercaya oleh sahabat-sahabat Muslim. Nah, artinya apa? PR-nya ada supaya dapat mempertanggungjawabkan keyakinan dan bagi semua mereka supaya tidak sibuk mengurusi tentang kekristenan. Kan itu tujuannya. Nah, teman-teman, hal ini perlu dipupuk nih. Diskusi yang seperti ini perlu dipupuk tanpa baperan, tanpa mencari masalah, tapi duduk bareng berdebat seilmiah mungkin, tanpa merasa menista, tanpa merasa melukai, tanpa merasa dan melakukan kata-kata kasar seperti yang sudah kita lihat. Nah, ini kan bagus nih. Nah, tergantung teman-teman bagaimana menilainya. Kalau bagi saya itu hal yang positif, karena ternyata masih ada orang-orang yang terbuka pikirannya, yang ketika ditanya maka dijawab, sekalipun jawabannya itu tidak sesuai, tapi itu merupakan PR gitu loh ya. Nah, teman-teman, dari sini kita belajar bahwa dibutuhkan ada banyak orang yang cerdas dalam arti lebih sibuk mempelajari kitabnya masing-masing, mengajarkannya, mencari tahu, menggalinya, daripada sibuk mengajarkan kitab orang lain kepada sesamanya. Itu kan kurang tepat. Nah, teman-teman, semoga lewat video ini kita semakin dicerdaskan. Bagi teman-teman Muslim, semoga semakin membekali diri tentang agamamu, tentang pencarian-pencarianmu, supaya tidak mendengarkan saja, tapi juga mencari tahu apa yang disampaikan oleh para cendekiawan Muslim, supaya itu benar-benar Anda dapatkan secara utuh. Ketika disampaikan, maka teman-teman juga mencari, maka informasinya menjadi lebih kuat. Oke, kiranya kasih Kristus yang memberikan keluasan kemampuan berpikir untuk menilai kebenaran yang mana yang harus kita ikuti. Pastinya saya mau menyampaikan Kristus yang mengasihi semua umat manusia yang berdosa. Kiranya ada berkat bagi seluruh teman-teman yang melihat video ini, dan kiranya kasih Kristus yang mengasihi saudara menyelamatkan saudara dan seisi rumah saudara. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.